Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah sunatan alaika ya hadi wa ya syafi khalqi indallah. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Anang Widarto dengan NIM 220960120005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas kembali tentang pembahasan kali ini, yaitu tentang pengertian ilmu tajwid, bagaimana sejarah terbentuknya ilmu tajwid dan hukum mempelajari ilmu tajwid dan apa manfaat mempelajari ilmu tajwid. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama itu adalah tentang definisi ilmu tajwid. Secara etimologis, kata tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti membaguskan atau memperindah. Secara etimologis, menurut para ulama, tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar, baik dan dari segi makhraj, tempat keluarnya huruf maupun sifatnya, agar bacaan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, tajwid adalah mempelajari setiap huruf haknya dan mustabaqahnya serta mengembalikannya pada makhrajnya dengan sempurna. Ibnu Al-Jazari Tuhfatul Anfal. Nah, artinya ilmu tajwid bukan hanya teori, melainkan juga praktek dalam menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya ilmu tajwid. Pada masa Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa barik, ilmu tajwid belum dikenal dengan istilah ilmiah seperti sekarang. Namun prakteknya sudah diterapkan secara langsung. Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril dengan bacaan tartil, jelas atau teratur, sebagaimana firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil, perlahan dan jelas. Surah Al-Quran Al-Muzammil, surah ke-30 ke surah 73 ayat keempat. Para sahabat mempelajari cara membaca Al-Quran langsung dari Rasulullah dan menirukan bacaannya dengan tepat. Setelah Islam menyebarkan ke berbagai wilayah dan muncul banyak non-Arab yang masuk Islam, mulai terjadi kesalahan dan pengucapan huruf-huruf Arab. Maka para ulama menetapkan kaidah khusus untuk menjaga bacaan Al-Quran agar tetap benar. Ilmu tajwid kemudian berkembang pada abad ketiga Hijriah. Salah satu ulama yang dikenal berperan besar adalah Abu Muzahim Al-Khazkini, wafat di 325 Hijriah, yang menulis kitab Al-Qahidah Al-Khakimiyah, dianggap sebagai karya pertama dalam bidang tajwid. Setelah itu muncul tokoh-tokoh Islam seperti Imam Jazawandi dengan kitab Al-Qaf wal Ibtida yang memperkuat kaidah-kaidah tajwid dan tanda baca dalam mushaf. Nah, selanjutnya yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, yakni wajib bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran. Hal ini karena menjaga bacaan dari kesalahan dan dapat mengubah makna, merupakan kewajiban individu. Sedangkan mempelajari kaidah teori tajwid secara mendalam adalah fardu kifayah, yaitu wajib kolektif yang jika telah dilakukan sebagian umat Islam maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Siapa yang tidak membacanya dengan tajwid maka ia berdosa. Muzammal Al-Jazariyah. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu tajwid. Ada beberapa manfaat mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama itu menjaga kemurnian bacaan Al-Quran dengan tajwid, bacaan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, menghindari kesalahan makna, kesalahan dalam pengucapan huruf dapat mengubah arti ayat.
Yang selanjutnya menambah kekhusyuan dan keindahan bacaan. Tajwid membantu bacaan lebih tertil dan menyentuh hati pendengar. Yang keempat, sebagai bentuk adab terhadap Al-Quran, membaca dengan benar menunjukkan penghormatan kepada firman Allah. Yang selanjutnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sulit baginya, ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bisa dikatakan kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini adalah ilmu tajwid merupakan ilmu yang mengatur cara pengucapan huruf dalam Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ilmu ini lahir dari kebutuhan menjaga bacaan Al-Quran agar tetap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, sedangkan mempelajari teorinya secara mendalam adalah fardu kifayah. Dengan mempelajari tajwid, umat Islam dapat membaca Al-Quran dengan baik, benar, indah dan penuh penghayatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Anang Widiarto undur pamit. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, itu murni dari kesalahan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.